Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizal, NIM 2018-058 dari kelas Ekonomi Internasional kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Lalu tujuan dari perdagangan internasional ini ada 4. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang ketiga, keuntungan internal dan eksternal di suatu negara. Dan yang terakhir, untuk memperluas kesempatan kerja. Dan berikut ini adalah 4 teori yang bisa saya jelaskan dari beberapa tokoh terkenal yang membahas tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme ini suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad 16 sampai abad ke-18 di Eropa Barat. Nah, tokoh utama dari merkantilisme ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah Thomas More dari Inggris dan Colbert dari Perancis. Pada teori ini berpendapat bahwa cara agar suatu negara menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya. Surplus ekspor yang dihasilkan kemudian akan diselesaikan dengan masuknya emas batangan atau logam mulia, terutama emas dan perak. Yang kedua adalah keunggulan mutlak atau absolute advantage. Keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Adam Smith berpendapat bahwa setiap negara akan memperoleh perdagangan internasional atau gain from trade karena melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, serta mengimpor jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Dan berikut adalah ilustrasi tentang keunggulan absolut. Nah, di tabel ini terdapat 2 negara dan 2 komoditi, yaitu Indonesia dan Jepang serta kentang dan gandum. Untuk Indonesia dapat memproduksi 8 unit kentang per tenaga kerjanya, sedangkan Jepang dapat memproduksi 4 unit per tenaga kerja. Untuk gandum, Indonesia dapat memproduksi 6 unit per tenaga kerjanya, serta Jepang 12 unit per 12 tenaga kerjanya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kentang, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi gandum. Nah, perdagangan internasional dengan keunggulan absolut dapat dikatakan menguntungkan jika Indonesia mengekspor kentang ke negara Jepang dan mengimpor gandum dari negara Jepang. Nah, begitu pula sebaliknya. Negara Jepang mengekspor gandum ke negara Indonesia dan melakukan impor kentang dari negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Comparative advantage atau keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Yang mengemukakan perdagangan internasional antara 2 negara akan terjadi bila masing-masing memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Selanjutnya, untuk ilustrasi dari keunggulan komparatif terdapat 2 tabel di sini di mana memiliki 2 negara dan 2 komoditi. Untuk negaranya ada Indonesia dan Filipina, dan untuk komoditinya ada kemeja dan sepatu. Nah, jika dilihat dari tabel 1, menurut keunggulan absolut, jelas Indonesia memiliki keunggulan absolut dari 2 komoditi, yaitu kemeja dan sepatu, yang berarti tidak akan ada perdagangan internasional dari kedua negara tersebut. Akan tetapi, berdasarkan teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan dengan Filipina untuk kedua produk di atas, maka tetap akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan keduanya melalui spesialisasi. Nah, berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki efisiensi dalam produksi kemeja 1/4, di mana 1 dibagi 4 sama dengan 0,4
0,5 hari kerja untuk per satu kemejanya, daripada produksi sepatu di mana 2/3 atau 2/3 yang menjadi 0,67 hari bekerja per satu sepatunya. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan spesialisasi produk dan ekspor untuk komoditas kemeja. Nah, sebaliknya tenaga kerja Filipina ternyata lebih efisiensi dalam produksi sepatu di mana 3/2 sama dengan 1,5 hari kerja per satu sepatunya, daripada produksi kemeja di mana 4 dibagi 1 sama dengan 4 hari kerja per satu kemejanya. Hal ini mendorong Filipina untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor komoditas sepatu. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, bila dilakukan perdagangan internasional, maka Indonesia akan mengkhususkan pada ekspor kemeja, sedangkan Filipina akan memfokuskan ekspornya pada sepatu. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Filipina untuk kemeja dan sepatu, perdagangan internasional akan tetap bisa dilakukan dan saling menguntungkan keduanya, yaitu melalui pengkhususan di masing-masing negara jika ada perbedaan dalam tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerjanya. Selanjutnya yang terakhir adalah the proportional factor theory. Nah, teori ini tuh dikembangkan oleh dua ekonom Swedia yang bernama Eli Heckers dan Bertil Ohlin. Nah, teori ini juga sering disebut sebagai teori Hecker-Ohlin atau biasa disebut teori H-O. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa perdagangan internasional harus memungkinkan bukan hanya pentingnya tenaga kerja, tetapi juga faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah, modal, dan sumber daya mineral. Sekian penjelasan dari saya tentang teori perdagangan internasional ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.